Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Laboratorium Optimasi Industri 2025. Perkenalkan, nama saya Aldi Pramudia Nugroho sebagai PJ dari Modul 8 dengan judul Game Theory. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam slides. Nah, di sini kita akan membahas beberapa subbahasan. Yang pertama yaitu tentang tujuan, yaitu tujuan praktikum, definisi game teori, unsur-unsur game teori, jenis strategi dalam game teori, implementasi game teori, soal praktikum, running software, dan yang terakhir ialah tugas pendahuluan. Nah, kita next. Kita masuk ke section yang pertama tentang pemaparan materi. Di sini saya akan membacakan tentang tujuan dari praktikum yang akan kita laksanakan. Tujuan yang pertama yaitu praktikan dapat memahami konsep tentang konsep dasar game teori. Yang kedua, praktikan dapat mengimplementasikan konsep dasar game teori dalam menangani suatu permasalahan di bidang industri. Yang ketiga, praktikan dapat mengoperasikan software POM-QM dalam menyelesaikan permasalahan game teori. Oke. Nah, di sini ada definisi dari game teori. Game teori merupakan salah satu metode penyelesaian yang berkaitan dengan keadaan persaingan dua pemain atau lebih dalam riset operasi. Pendekatan game teori bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis kepada pemain dalam memaksimumkan kemenangan atau meminimumkan kekalahan. Jadi, tujuan dari game teori yaitu untuk memaksimumkan kemenangan atau meminimumkan kekalahan. Game teori pertama kali ditemukan oleh suatu ilmuwan yang berasal dari Prancis yang bernama Émile Borel pada tahun 1921. Kemudian metode ini dikembangkan oleh von Neumann pada tahun 1928 dan Bapak von Neumann ini dianggap sebagai father of game theory. Jadi yang dianggap sebagai father of game theory itu yang von Neumann yang mengembangkan metode game teori pada tahun 1928. Nah, di sini kita lanjut ke dalam unsur-unsur dalam game teori. Yang pertama, jumlah pemain. Jumlah pemain dalam game teori itu ialah minimal dua orang. Jadi, kalau satu orang, kita nggak bisa menerapkan metode game teori karena game teori itu pada dasarnya adalah persaingan antara dua orang atau dua pihak. Kemudian ada payoff atau ganjaran. Payoff merupakan hasil akhir yang diperoleh dari permainan. Hasil akhir dibedakan menjadi dua, yaitu zero sum games dan non zero sum games. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Oke, lanjut dulu ke strategi permainan. Strategi permainan merupakan rencana pemain untuk mendominasi lawannya. Jadi, strategi permainan itu kayak kalau di dalam penerapannya itu kayak berapa jumlah strategi yang akan diterapkan atau dianalisis dalam dengan tujuan untuk mendominasi lawannya. Nah, kemudian ada matriks permainan. Di sini ada gambar tentang matriks permainan. Ada dua player, yaitu player A dan player B. Player A di sini berperan sebagai pemain baris, sedangkan player B di sini berperan sebagai pemain kolom. Nah, yang A11, A12, A13, dan seterusnya ini, yang di dalam ini, dalam matriks, itu disebut sebagai payoff atau ganjaran. Keuntungan bagi pemain baris merupakan sebuah kerugian bagi pemain kolom. Begitu juga sebaliknya. Keuntungan bagi pemain kolom, ini pemain kolom, bacanya gini, merupakan kerugian bagi pemain baris. Jadi, dalam game teori ini, jika salah satu untung, maka akan menyebabkan kerugian bagi yang lain. Sedangkan jika satunya rugi, berarti yang untung adalah pemain lawannya, kayak gitu. Terus kemudian unsur yang kelima yakni titik pelana atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai saddle point, yakni keadaan di mana maksimin sama besarnya dengan minimax. Nah, apabila maksimin sama dengan minimax, maka
strategi tersebut disebut sebagai pure strategy game. Sedangkan kalau maksimin tidak sama dengan minimax, maka menggunakan strategi campuran. Kayak gitu. Jadi unsur saddle point ini nggak selalu ada di dalam sebuah permainan game teori. Tapi jika ada, maka jelas menggunakan strategi tunggal atau pure strategi game. Nah ini jenis strategi dalam game teori. Nah, jenis strategi dalam game teori itu dibedakan menjadi dua, yakni pure strategi game sama mixed strategi game. Di sini kalau pure strategi game itu nama lainnya itu strategi murni, pure itu murni, ataupun disebut strategi tunggal. Jadi ini nama lainnya strategi murni atau strategi tunggal. Nah, kapan menggunakan strategi game? Kapan ini diketahui menggunakan pure strategi game itu ketika nilai maksimin sama dengan nilai minimax. Nah, bila nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax, saddle point tidak akan tercapai sehingga permainan tidak dapat dipecahkan dengan menggunakan strategi murni. Nah, kalau tidak bisa menggunakan strategi murni, berarti menggunakan strategi campuran. Nah, di sini strategi campuran digunakan untuk mencari solusi optimal dari kasus teori permainan yang tidak ada saddle point-nya, yakni maximin tidak sama dengan minimax. Metode yang digunakan ialah metode analitis untuk ukuran matriks 3 kali 3, metode grafik untuk matriks M kali 2 dan 2 kali N, dan metode program linear untuk matriks berukuran M kali N. Nah, di sini matriks 3 kali 3 itu maksudnya gimana? Matriks 3 kali 3 itu matriks yang mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Jadi yang di depan ini menandakan jumlah baris, sedangkan angka yang di belakang menandakan jumlah kolom. Nah, kemudian untuk matriks M kali 2 berarti jumlah baris adalah M, sedangkan kolomnya adalah 2. Nah, kalau 2 kali N berarti barisnya ada 2, sedangkan kolomnya ada N. Jadi yang di depan itu menunjukkan baris, yang di belakang menunjukkan kolom. Nah, kalau M kali N berarti jumlah baris dan jumlah kolomnya itu berjumlah M dan berjumlah N. Nah, ini ada implementasi dari game teori. Nah, game teori itu dapat diterapkan untuk strategi marketing. Jadi, game teori dapat membantu menganalisis strategi pemasaran yang digunakan bila dibandingkan dengan strategi yang dimiliki oleh kompetitor. Perusahaan dapat memodelkan bagaimana kompetitor bereaksi terhadap strategi yang mereka terapkan sehingga dapat mempersiapkan langkah selanjutnya. Terus ada juga untuk melakukan menganalisis kampanye politik. Digunakan untuk memprediksi perilaku kandidat atau partai politik dan memilih strategi kampanye yang paling efektif. Terus ada product development, ya ini eh, produk de- dalam dunia industri, product development memiliki tugas sebagai pengembang suatu produk sehingga pengaplikasian game teori dapat digunakan dalam hal tersebut yang nantinya memiliki output produk mana yang diproduksi agar laku di pasaran. Jadi ini produk development ini kayak menganalisis sejauh mana produk yang kita miliki dapat bersaing dengan yang dimiliki oleh kompetitor. Jadi kita analisis pasar, istilahnya kayak gitu. Terus ada pengendalian konflik. Game teori dapat digunakan untuk memediasi konflik atau negosiasi antara manajemen dan karyawan. Ini contohnya dalam dunia industri agar kedua pihak mencapai hasil yang memuaskan. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal modul. Di sini soal modulnya ya ini dua perusahaan produsen smartphone yang terkenal menjadi kompetitor bisnis sejak lama, yakni perusahaan Apple dan perusahaan Samsung sedang berusaha menjalankan strategi pemasaran dalam meningkatkan pangsa pasar produk-produknya. Kedua perusahaan tersebut berupaya untuk bersaing mencapai keuntungan yang maksimal atau jika tidak akan memperoleh kerugian yang minimal.
Oleh karena itu, kedua perusahaan tersebut melakukan analisis perhitungan untuk mengetahui strategi optimal apa yang akan dilakukan kompetitor dan strategi apa yang sebaiknya dilakukan perusahaan untuk mengetahui situasi persaingan dalam pasar. Perusahaan Apple menerapkan 4 jenis strategi, sedangkan perusahaan Samsung menerapkan 3 jenis strategi. Strategi-strategi pemasaran tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. Nah, ini yang disebut payoff matrix itu yang ini. Nah, tentukan strategi optimal yang sebaiknya digunakan oleh kedua perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian beserta persentase probabilitas dari setiap strategi yang akan digunakan. Jadi, aku bantu analisis dulu. Kalau di sini eh, Ap- Apple menerapkan strategi satu, sedangkan Samsung juga menerapkan strategi satu, maka payoff yang akan diperoleh adalah sebesar satu. Nah, tan- tanda positif di sini menunjukkan kemenangan untuk pemain baris. Ini pemain baris, yakni Apple. Nah, sedangkan di sini ada juga jika jika Apple menerapkan strategi 4, sedangkan perusahaan Samsung menerapkan strategi satu, maka payoff yang akan diperoleh adalah negatif 4. Negatif 4, tanda negatif menunjukkan kemenangan bagi pemain kolom. Jadi, perlu diingat, jika tandanya positif, ini positif, banyak yang positif, berarti yang menang adalah pemain baris. Sedangkan jika tandanya negatif, maka yang menang ialah pemain kolom. Jadi, itu yang perlu diingat. Maka kita akan lanjut ke section selanjutnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke running software. Nah, di sini sebelum masuk ke software POM-QM, kita akan eh, belajar dulu tentang maximin dan minimax. Nah, ini merupakan matriks payoff yang ada di dalam soal tadi. Nah, untuk mencari maksimin, kita harus menentukan minimum baris terlebih dahulu. Jadi, setiap strategi ini kita cari minimum barisnya itu berapa. Nah, berhubung datanya cuma singkat, sebenarnya kita tinggal menuliskan aja dari angka 1, 1, 4, 6, ini yang paling kecil berapa? Ya, ini angka 1. Terus 4, 3, 2, angka yang paling kecil adalah angka 2, dan seterusnya. Tapi itu kan kalau matriksnya sedikit kita bisa cepet. Tapi kalau matriksnya banyak, payoff-nya banyak, kita lebih baik menggunakan rumus dan kalau kita menggunakan rumus itu lebih menghasilkan ketelitian yang lebih tinggi. Jadi kita better menggunakan rumus. Kita di sini pakai rumus minimum baris yaitu sama dengan min, terus kita select barisnya. Nah, ini minimum barisnya ketemu satu, lalu kita drag. Oke. Nah, sama juga halnya dengan maksimum kolom. Kita sebenarnya bisa langsung milih nilai terbesarnya itu berapa. Di sini nilai terbesarnya ya ini angka 7. Di sini angka di kolom ini angka 8. Tapi kan eh, bisa aja kita salah atau kurang teliti sehingga kita better untuk menggunakan rumus dari Excel yaitu sama dengan max, terus kita pilih baris, sorry, kita pilih kolomnya, lalu kita drag aja. Nah, ini keluar dari minimum baris dan maksimum kolom. Yang ini. Nah, kemudian apa itu nilai maksimin dan apa itu nilai minimax? Nah, nilai maksimin ialah nilai terbesar dari minimum baris. Jadi kita analisis di sini. Nilai terbesarnya ada di angka 4. Jadi di sini adalah maksimin. Oke. Sedangkan kita cari apa itu nilai minimax. Nilai minimax itu merupakan nilai minimal, nilai terkecil dari maksimum kolom. Nilai terkecilnya ialah angka 6. Jadi di sini kita pilih sebagai minimax. Nah, karena maksimin tidak sama dengan minimax, maksiminnya 4, minimaxnya 6. Jadi permainan ini bukan menggunakan strategi tunggal. Jadi
strategi penyelesaiannya ialah strategi campuran, teman-teman. Kapan sih kita menggunakan strategi tunggal? Nah, apabila ada saddle point, semisal di sini maksiminnya 4, di sini minimaxnya juga 4, sehingga maksimin sama dengan minimax. Nah, maka kita akan menggunakan strategi tunggal atau pure strategi gain. Itu. Jadi, kita harus mengetahui apa itu maksimin atau apa itu minimax dan berapa besar nilainya, sehingga kita akan tahu strategi apa yang sebaiknya kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan game teori tersebut. Nah, sekarang kita sudah ada di program POM-QM. Di sini kita akan menyelesaikan masalah game teori. Jadi kita di sini pilih game teori. Lalu di sini kita beri title dengan soal modul 8. Lalu untuk number of row strategies kita isi 4 karena di sini pemain baris yaitu perusahaan Apple menggunakan 4 strategi, sedangkan pemain kolom di sini kita isi 3 karena perusahaan Samsung menerapkan 3 strategi. Kita klik OK. Nah, di sini supaya lebih jelas, eh, lebih baik kita rename menjadi Apple strategi satu, terus Apple strategi 2, dan kalian rename semuanya. Nah, setelah semuanya di rename, kita isi matriks payoff sesuai yang ada pada soal. Setelah kita isi semua matriks payoff, kita klik solutions di sini. Nah, otomatis akan muncul ada 5 output. Di sini ada game theory results, row expected values, column expected values, maximin dan minimax, dan results in this form. Di sini untuk output yang pertama ada game theory results. Nah, di game theory results itu nanti yang disebutkan ialah value of game atau EV kalau di perhitungan manual. Nah, dari model permainan ini eh, kita akan memperoleh value of game sebesar 4,75. Kemudian ada pada output maximin dan minimax. Nah, di sini selain menggunakan Microsoft Excel tadi, itu kan secara manual kita harus tahu dasarnya. Nah, kalau di software ini langsung keluar otomatis maksiminnya sebesar 4 dan minimaxnya sebesar 6. Kemudian ada yang ketiga, yakni results in this form. Nah, ini cara bacanya nanti itu ada pemain baris dan pemain kolom. Nah, sebaiknya perusahaan Apple menerapkan strategi satu sebesar 0,38 atau 38% dan menerapkan strategi 3 sebesar 63%. Sedangkan untuk pemain kolom, yakni perusahaan Samsung, menerapkan strategi satu sebesar 25% dan menerapkan strategi 3 75%. Nah, sekarang kita masuk ke section 4, yakni pemaparan tentang tugas pendahuluan. Nah, sekarang kita ada di pegangan tupen. Di sini ada judulnya, jangan lupa diganti, yakni modul 8 game teori. Terus untuk ketentuan yang lain masih sama seperti ketentuan yang ada pada modul-modul sebelumnya. Kemudian ini untuk tinjauan pustaka. Nah, ini tinjauan pustaka yang wajib ialah ada 5, yakni tentang persaingan pasar, strategi pemasaran, tentang game teori secara umum, terus kemudian ada unsur yang ada dalam game teori, serta penjelasan dari strategi murni dan strategi campuran. Untuk daftar pustaka masih sama seperti ketentuan pada modul-modul yang lain. Ini untuk lapisan perhitungan manualnya, soalnya seperti ini. Saya akan melihatkan secara lengkap. Di sini ada highlight yang harus kalian ganti dengan ketentuan seperti yang ada pada notes. Untuk highlight berwarna merah diganti dengan angka terakhir dari NPM anggota pertama, dan highlight warna kuning diganti dengan NPM terakhir anggota kedua. Kemudian jika NPM terakhir praktikan satu adalah 0, maka diganti dengan 3, sedangkan NPM terakhir praktikan 2 adalah 0, maka diganti dengan angka 4. Terus kemudian untuk gambar grafik nanti kalian ada daerah yang diarsir di sini. Kalian arsir menggunakan garis yang sesuai dengan warna map kalian masing-masing. Terus untuk penulisan
pengerjaan di sini wajib menggunakan equation, penulisan desimal menggunakan tiga angka di belakang koma. Jadi semisal meskipun di sini ada 6,75, nanti ditulis 6,750. Terus kemudian di akhir nanti kalian wajib memberikan kesimpulan dari perhitungan manual yang kalian kerjakan. Di sini saya akan membantu menjelaskan cara membuat grafik melalui Microsoft Word. Di sini kalian harus membuatnya dengan rapi, sehingga kalian harus pertama-tama harus mengaktifkan fitur grid lines terlebih dahulu. Nah, kemudian kalian nanti insert pakai shape saja, seperti biasa. Nanti kalian tarik lurus. Setelah itu nanti kalian atur sendiri antar angka, nanti ada berapa kotak, selisih berapa kotak nanti kalian atur sendiri aja. Misalnya di sini dari angka 0 selisihnya 3 kotak, terus angka 1 dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini saya akan membantu menjelaskan, yakni tentang lampiran perhitungan manual dengan soal studi kasus. Perusahaan A dan perusahaan B merupakan dua perusahaan yang memiliki kompetitor bisnis. Perusahaan A memiliki 4 strategi pemasaran, sedangkan perusahaan B memiliki 3 strategi pemasaran. Analisis payoff strategi pemasaran tersebut ialah sebagai berikut. Bila perusahaan A menggunakan strategi satu, maka hasil yang diperoleh. Bila perusahaan B menggunakan strategi yang sama, nah strategi yang sama berarti ini adalah strategi satu, maka perusahaan A akan mendapatkan keuntungan sebesar 3. Nah, di sini ditulis 3. Nah, karena kenapa kok positif 3? Karena di sini ditulis sebagai keuntungan bagi perusahaan A, maka perusahaan A akan mendapatkan keuntungan sebesar 3. Jadi di sini ditulis sebesar 3. Terus lagi, misal di sini, bila perusahaan A menggunakan strategi satu dan perusahaan B menggunakan strategi 2, maka perusahaan A akan mendapatkan keuntungan sebesar 6. Bila perusahaan A menggunakan strategi satu dan perusahaan B menggunakan strategi 2, maka keuntungan yang akan diperoleh ialah sebesar 6. Terus, ada lagi, saya beri contoh yang lain. Semisal di sini, bila perusahaan A menggunakan strategi 3, jadi perusahaan A menggunakan strategi 3, maka hasil yang diperoleh bila perusahaan B menggunakan strategi yang sama, berarti strategi yang sama ialah strategi 3, maka perusahaan A akan mendapatkan keuntungan sebesar 6. Maka perusahaan A akan mendapatkan keuntungan sebesar 6. Jadi bila perusahaan A menggunakan strategi 3 dan perusahaan B menggunakan strategi yang sama, maka keuntungan yang diperoleh ialah 6. Berbeda halnya jika bagi contoh yang ini. Bila perusahaan A menggunakan strategi 4, maka hasil yang diperoleh jadi perusahaan A menggunakan strategi 4 dan perusahaan B menggunakan strategi satu, maka perusahaan A akan mendapatkan kerugian. Nah, kerugian perlu di-highlight, kerugian sebesar 6. Jadi di sini di matriks payoff, kerugian bagi pemain baris ditulis sebagai negatif 6. Jadi perlu diingat, kerugian bagi pemain baris ditulis dengan angka negatif. Jadi bila pemain baris mendapatkan keuntungan, maka ditulis positif. Bila mendapatkan kerugian, maka ditulis dengan negatif. Nah, kemudian kita tentukan maksimin dan minimaksnya. Di sini minimum baris kita analisis, ya ini angka 3, angka 4, angka 6, sama angka negatif 6. Kemudian maksimum kolomnya kita analisis lagi, yaitu 9, 10, dan 8. Dari minimum baris ini kita cari nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar ialah angka 6. Dari angka 3, 4, 6, sama min 6. Angka yang paling besar ialah angka 6. Jadi kita tulis di sini sebagai maksimin. Nah, terus kemudian untuk nilai minimaks kita cari angka yang paling kecil dari maksimum kolom. Dari angka 9, 10, dan 8. Yang paling kecil ialah angka 8. Jadi maksimin yang diperoleh ialah 6, sedangkan minimaks yang diperoleh ialah 8. Nah, perusahaan A itu nggak suka strategi yang merugikan bagi perusahaannya, sedangkan perusahaan B juga tidak suka dengan strategi yang merugikan perusahaannya. Tentu jika perusahaan A akan memilih strategi yang minus, sehingga di sini ada angka yang minus, yakni dari minimum baris ini angka yang minus ialah min 6, maka ini dieliminasi. Strategi 4 ini kita eliminasi, maka saya kasih garis di sini. Nah, kalau perusahaan B semakin besar angka positif, dia malah semakin rugi. Maka dari itu kita eliminasi strategi yang
tidak efektif, ya ini strategi 10. Kemudian setelah dieliminasi, kita analisis apakah maksimin sama dengan minimax. Kan enggak. Di sini angka 6 dan di sini angka 8. Jadi model permainan ini tidak memiliki saddle point sehingga harus diselesaikan dengan pendekatan grafik. Matriks menjadi M kali 2. Nah, setelah kita eliminasi ini, maka matriksnya akan menjadi matriks M kali 2 dengan jumlah baris banyak 1, 2, 3 baris dan 2 kolom, yakni kolom yang strategi 1 dan kolom strategi 3. Jadi yang kita beri garis ini sudah tidak usah dianggap lagi. Terus kemudian, kok bisa nih jadi grafik kayak gini? Nah, kita amati dulu. Nah, setelah dieliminasi kan jadi kayak gini tuh matriks payoff-nya. Nah, kita buat garis-garisnya dulu, yakni kita hubungkan angka 3 dengan angka 8, yakni strategi 1, terus angka 6 dengan angka 4, yakni strategi 2, dan angka 9 dengan angka 6, yakni strategi 3. Di situ akan membentuk grafik seperti ini. Terus kita cari titik perpotongan yang paling tinggi itu ada di mana. Nah, titik perpotongan yang paling tinggi itu ada di titik ini, interceptnya atau perpotongannya. Di sini disebut sebagai minimax. Sehingga visible areanya yaitu area yang ini ke atas. Semua area ini ke atas disebut sebagai visible area. Setelah diketahui mana yang minimax, mana yang visible area, nah kita cari X1, X2, Y1, dan Y2. Gimana caranya? X1 dan X2 itu merupakan garis yang berpotongan. Nah, ini garis yang berpotongan, ini strategi 1 dan strategi 3. Sedangkan Y1 dan Y2, karena di sini hanya ada dua kolom, pasti strategi 1 menjadi Y1 dan strategi 3 menjadi Y2. Seperti itu. Setelah gambar grafik ini tadi jadi, kita masukkan ke dalam persamaan di mana X1 tambah X2 sama dengan 1 dan Y1 tambah Y2 sama dengan 1. Untuk perusahaan A itu di sini kita lihat sebagai X1 dan X2, maka kita tulis 3x1 ditambah 9x2, jadi 3x1, bacanya kayak gini, 3x1 ditambah 9x2 sama dengan 8x1, 8x1 ditambah 6x2. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian kita olah dengan metode matematika biasa. Nah, ki- setelah mengalami perhitungan matematis, kita peroleh besar X1 ialah 0,375, di mana X1 tambah X2 sama dengan 1, sehingga X2 sama dengan 0,625. Terus untuk mencari value of game atau EV bagi pemain A atau pemain baris, kita masukkan lagi ke salah satu persamaan, yakni persamaan yang ini, boleh yang ini, boleh persamaan yang ini. Jadi bebas, saya pilih persamaan yang pertama, kita masukkan 3 dikali X1 yang diperoleh ialah 0,375 ditambah 9 dikali 0,625, maka menghasilkan EV-nya sebesar 6,75. Terus sama halnya dengan perusahaan B, caranya nanti sama seperti mencari EV bagi perusahaan A. Terus di sini ada perbandingan keuntungan dengan menggunakan strategi campuran. Nilai maksimal yang diperoleh ialah 6 dan nilai minimax yang diperoleh ialah 8. Sehingga value of games yang akan diperoleh yakni sebesar 6,75. Terus kesimpulan dari model permainan ini ialah sebaiknya perusahaan A menggunakan strategi 1 sebesar 37,5% atau 0,375 tadi, dan strategi promosi 3 sebesar 62,5% atau 0,625, karena akan memaksimumkan keuntungan dari 6 menjadi 6,75. Sedangkan perusahaan B sebaiknya menggunakan strategi promosi 1 sebesar 25% dan strategi promosi 3 sebesar 75%, karena akan mengurangi kerugian dari 8 menjadi 6,75. Nah, demikian pemaparan materi untuk modul 8. Terima kasih telah mendengarkan.
Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.